setelah kita memiliki keahlian untuk membangun kesadaran relasi, yaitu membangun kepercayaan gitu ya, menanam kebaikan-kebaikan, membangun trust lah bersama orang lain, maka kita perlu menjadikan sebuah aksi nyata supaya betul-betul yang kita kerjakan itu bisa menjadi sebuah solusi, sebuah kolaborasi bersama orang lain. Nah, itulah kita akan bahas soal bagaimana kita bisa mengelola relasi, ya, relationship management, dan juga kita bisa menjadi seorang yang punya kemampuan social problem solving. Kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ini adalah video terakhir ya yang akan membahas tentang meninjau ulang kecerdasan emosi. Kita sudah bahas beberapa kali dan sampailah kita pada tahapan bagaimana kita bisa mengelola sebuah relasi setelah kita membangun trust gitu ya, yang akhirnya bisa melahirkan sebuah solusi ya. Jadi hubungan itu tidak hanya sekedar hubungan pekerjaan itu tidak hanya hubungan formal, tapi juga hubungan yang melahirkan ide-ide, ya, hubungan yang melahirkan solusi atau permasalahan. Nah, kenapa begitu? Ya, balik ke bacaan awal, kita pengen menjadi orang yang betul-betul sadar dan bisa berkontribusi di organisasi, di hubungan kita. Saya itu realnya bisa apa, gitu kan? Saya itu bisa berkontribusi seperti apa. Nah, agak sedikit beda dengan bahasan pada saat kita bicara soal kesadaran diri ya. Itu kita melihat posisi kita di mana di organisasi itu dari sudut pandang kita, kontribusi kita kepada organisasi, kepada masyarakat, kepada komunitas ya, kepada tatanan sosial tempat kita berada, itu kita lihat dari sudut pandang kita. Saya punyanya apa, nah gitu ya, saya bisanya apa, posisi saya kira-kira di mana. Nah, tapi pertanyaannya, apakah betul yang kita kira-kira itu pasti pas dengan orang, ya kan? Jadi kalau kita lihat mungkin perumpamaannya agak besar sedikit ya, bagaimana perusahaan yang produknya bagus belum tentu laku, ya kan? Bahkan bisa sampai tutup ya, padahal produknya bagus, mereka nggak anti untuk melakukan perbaikan gitu. Nah, kenapa? Ya karena marketnya lagi nggak butuh, mungkin seperti itu. Dan ada banyak orang yang mengalami, mungkin ini cerita yang rada menyedihkan sih, tetapi ada banyak orang yang kompeten, cuman karena industri ya tidak lagi membutuhkan mereka, organisasi nggak lagi butuh mereka, ya pelan-pelan pekerjaan mereka hilang gitu ya. Bukan karena mereka tidak kompeten, tetapi karena memang kebutuhan organisasinya lagi nggak ada dan mereka nggak punya kemampuan lain mungkin seperti itu, atau belum punya kemampuan lain. Nah, itulah sebabnya maka ada satu konsep yang sangat menarik untuk kita dalami ya pada saat kita bicara manajemen relasi, yaitu bagaimana kita betul-betul paham apa sih fungsi kita yang bisa kita deliver kepada orang lain atau organisasi. Nah, ini konsep ini populer sebenarnya disebut sebagai konsep jobs to be done. Nah, jobs to be done ini penjelasan lebih lanjutnya seperti ini. Ada sebuah kutipan yang sangat menarik dari orang yang namanya Jon Stewart ya. Ini salah satu senior banget konsultan di Frank Covey ya pada masanya. Nah, beliau ini mengatakan bahwa you and your organization don't have the right to exist. Nah, jadi hukum dasarnya dari kita dan organisasi kita itu tidak punya hak untuk eksis, tidak punya hak untuk ada, ya. Kecuali kita mengidentifikasi kontribusi kita ya, bagi kehidupan, bagi organisasi. Nah, mari kita lihat lah ya, kayaknya ya pada masanya dulu, ya, yang namanya kuda sebagai alat transportasi itu ya tidak bisa dipungkiri orang pasti pakai kuda ya, dan kemudian berkembang menjadi kereta kuda ya. Nah, tetapi di masa sekarang kayaknya kalaupun orang punya kuda ya tidak untuk alat transportasi. Orang yang punya uang untuk membeli kendaraan alat transportasi nggak akan beli kuda ya, belinya mobil, motor gitu ya. Nah, kuda untuk ya rekreasi lah begitu ya. Nah, artinya bukan berarti si kuda ini tidak punya kualitas yang baik ya. Untuk ukuran kuda dan kereta kuda itu masih banyak yang kualitasnya sangat bagus ya. Tetapi kebutuhan yang ada sekarang yaitu namanya jobs to be done ya. Pekerjaan-pekerjaan yang perlu diselesaikan oleh kuda sekarang ternyata bisa diselesaikan oleh mobil, diselesaikan oleh motor dengan sebuah penyelesaian yang baik dan jauh lebih efisien gitu, jauh lebih cocok dengan kondisi sekarang. Ya, kalaupun ada orang yang kekeh pengen punya kuda, kemudian dia
pakai ya, pulang pergi kantor tuh repot juga, parkirnya repot ya kan, mungkin diomelin juga di kantor, ngapain bawa kuda gitu ya, repot kan gitu. Nah, situasinya tidak lagi cocok sehingga kuda tidak bisa lagi menjalankan jobs to be done dia sebagai alat transportasi di era sekarang. Pada masanya it's okay, pada masa oke. Nah, suatu saat nanti mungkin mobil dan motor juga akan digantikan ya, ketika memang sudah ada jobs to be done lain yang bisa diselesaikan oleh moda transportasi yang lain gitu ya. Ya contoh sederhana di masa COVID ini ya, masa pandemi, ketika orang organisasi didorong untuk bekerja dari rumah ya, sebagian besar, memang nggak semua orang bisa begitu, nggak semua pekerja bisa begitu, tapi sebagian besar bisa bekerja dari rumah, maka fungsi kendaraan pribadi jadi tidak terlalu terasa manfaatnya gitu kan. Di jobs to be done-nya ya nggak seperti kemarin ya, misalnya kita punya mobil karena pengen kenyamanan dalam berkendara, jadi orang yang mampu daripada naik kereta atau kendaraan umum ya mereka beli mobil gitu. Tapi zaman sekarang ya karena lagi nggak butuh itu ya mungkin agak berkurang kebutuhannya gitu. Nah, jobs to be done ini konsep yang sebenarnya sangat obvious ya, kita bisa paham dengan mudah lah seperti contoh-contoh tadi. Tetapi menariknya kadang-kadang kita tidak alamiah untuk mengidentifikasi jobs to be done. Karena apa? Karena kita cenderung bekerja based on job desk. Nah, jadi organisasi modern kebanyakan sudah punya yang namanya job description. Itulah yang kemudian membatasi ya pemahaman kita akan apa yang disebut sebagai job to be done. Nah, job desk bedanya dengan job to be done itu adalah job desk itu relatif statis. Kalau dibuat kan biasanya udah jadi dokumen ya, bahkan sampai perlu approval beberapa lapis ya, sampai jadi sebuah job desk. Itu saya pernah ngalamin ngurusin itu. Nah, padahal di momen kondisi seperti sekarang, pada saat job desk di approve, seringkali job to be done-nya udah berkembang lagi gitu. Ya paling sederhana misalnya kayak kondisi pandemi sekarang lah ya, bisa jadi ada organisasi yang di 2019 ya, setahun tuh ya bikin project job desk ya. Karena dia belum punya barangkali kan. Nah, bikinlah project job desk ya, anggaplah di Desember approve gitu ya, tiba-tiba di bulan Maret 2020 mungkin job desk itu sebagian udah ada yang nggak relevan, poin-poinnya harus disesuaikan. Nah, sehingga kalau orang kekeh sama job desk ya, mungkin dia nggak akan bisa melayani dengan baik, berkontribusi dengan baik, dan itulah yang membuat dia pelan-pelan akan kehilangan ya eksistensinya di organisasi. Nah, itu tadi contoh yang rada besar mungkin. Nah, contoh yang kecil-kecil seperti apa sih? Misalnya ya, di organisasi selalu perlu ada pelaporan, selalu perlu ada data yang dipakai untuk ambil keputusan ya kan. Nah, kalau bicara job desk, maka pada masa sekarang kemarin ya, sebelum pandemi ya, kita akan melihat bahwa laporan itu perlu dibuat dalam bentuk kertas misalnya gitu ya, dalam bentuk hard copy misalnya, yang pelan-pelan ya, seiring waktu sudah tidak diperlukan lagi karena itu sudah bisa soft copy. Bahkan dengan berbagai teknologi ya, aplikasi yang lebih canggih, bisa didesain laporan itu bukan cuma masalah di soft copy-kan ya, tapi dia kemudian bisa langsung diolah lebih lanjut ya, bisa langsung dibaca lebih lanjut ya dengan teknologi yang ada. Berkembangan lebih lanjut lagi, saking gedenya datanya ya misalnya, maka memang sudah nggak ngejar lagi kalau dikerjakan secara manual oleh orang ya, akan sangat membantu kalau kemudian bisa diotomatisasi. Itulah sebabnya banyak organisasi, kita lihat beritanya kemarin-kemarin ya, ada banyak fungsi-fungsi di sebuah bank misalnya yang kemudian hilang ya, karena diotomatisasi ya. Itu sih kebetulan perubahannya tidak terlalu gonjang-ganjing karena memang sudah dipersiapkan ya. Tapi tidak bisa dipungkiri lagi ya, kebutuhan di zaman sekarang untuk lebih cepat sudah bisa diakomodir ya, jobs to be done-nya oleh teknologi gitu. Di samping juga ternyata data itu perlu diolah lebih lanjut ya, supaya jadi informasi, jadi knowledge, jadi wisdom gitu ya. Dan manusia lebih dibutuhkan untuk hal itu dibandingkan hanya mengolah secara manualnya saja, which is itu sudah bisa digantikan oleh mesin, oleh alat gitu, oleh software. Nah, disitulah maka kalau kita paham jobs to be done ini, maka kita bisa kemudian mengembangkan ya, saya kalau gitu perlu kasih solusi apa nih. Nah, pekerjaan saya bikin report, tetapi sebenarnya report seperti apa yang dibutuhkan sekarang. Pekerjaan saya bikin analisa, tapi analisa seperti apa yang dibutuhkan sekarang. Ya, pekerjaan saya misalnya bikin
desain, tapi desain seperti apa yang dibutuhkan sekarang. Akankah market saya berubah misalnya? Teman-teman kita di e-commerce misalnya ada yang menangani ya tahun lalu itu ya masih menangani produk haji dan umroh misalnya gitu ya. Wah, karena memang sebelum pandemi itu satu proyek besar ya, satu bisnis yang luar biasa. Nah, tiba-tiba karena pandemi nggak bisa sama sekali, mereka kehilangan pekerjaan dong ya. Tapi kalau dilihat-lihat sebenarnya ada kebutuhan lain ya, ada bisnis-bisnis yang growing ya, yang tidak disangka-sangka. Mereka cerita misalnya ternyata yoga mat itu meningkat penjualnya ya, alat-alat olahraga, mainan anak juga mungkin karena orang kekurangan kesempatan buat rekreasi keluar barangkali gitu ya. Jadi hal-hal yang bisa dilakukan di rumah jadi meningkat. Nah, orang-orang ini yang tadinya menangani haji umroh ini akan bisa tetap relevan kalau mereka kemudian memahami bahwa ada jobs to be done lain yang bisa di-deliver dengan kemampuan mereka. Nah, gitu. Nah, maka penting buat kita segera mengidentifikasi, ini realnya ya, relationship management, mengidentifikasi siapa sebenarnya pelanggan-pelanggan kita. Siapa pelanggan-pelanggan kita, orang yang bisa yang perlu kita layani atau yang possible untuk kita layani gitu. Nah, kebetulan misalnya di Dunamis ya, di pandemi ini kita baru menyadari bahwa begitu kita go online gitu dan kita pelan-pelan ya go online, kita improving terus, tiba-tiba kita menemukan potensi bahwa kita bisa menjangkau perusahaan-perusahaan organisasi di Indonesia Tengah dan Timur yang selama ini agak susah karena banyak kendala ya, kendala biaya misalnya gitu ya, harus menerbangkan konsultan dari Jakarta ke sana atau peserta dari sana ke Jakarta gitu ya, yang semua itu tiba-tiba bisa terpangkas ya, segala cost itu bisa terpangkas dengan online gitu. Dan kebetulan ya momentumnya berpihak juga, manusianya juga sudah terbiasa online gitu. Jadi kalau saya ingat-ingat di masa 2019-18 itu ada satu program yang kita desain, kemudian diberi follow up beberapa minggu. Nah, follow up-nya itu supaya efisien ya kita pakai Zoom gitu ya. Banyak yang protes tuh, wah repot, ini mesti install ini itu gitu kan. Itu masa sebelum pandemi, tapi masa pandemi ini kan membuat orang di handphonenya sendiri sudah banyak gitu, ada aplikasi untuk video call dan sudah terbiasa ya mengatasi berbagai macam kesulitannya. Itu jadi possible gitu, kita jadi bisa punya pelanggan yang kita tadinya tidak bisa sentuh, tidak kita perhitungkan untuk sentuh gitu. Nah, dengan kondisi sekarang kita jadi punya jobs to be done baru ya untuk melayani mereka. Ya tentunya banyak tantangan, misalnya perbedaan waktu gitu ya, Wita sama Wit gitu ya. Kelas jam 8 di sana, jam 7 di sini ya. Kalau di Wita, kalau di Wit ya kelas jam 8 di sana, jam 6 di sini. Jadi kita harus memulai kelas pagi banget maksudnya ya, untuk bisa support mereka. Nah, itu adalah hal-hal yang ya bisa kita temukan ya seiring interaksi kita dengan pelanggan kita. Karena pada dasarnya pelanggan itu kalau kata Pak D atau Eyang Peter Drucker yaitu di-create ya. The purpose of the business is to create a customer. Jadi tujuan bisnis itu meng-create customer. Jadi mengidentifikasi siapa yang bisa jadi customer, kemudian meng-create ya. Dalam artian memahami kebutuhannya ya. Dalam istilah lain find struggling moment gitu ya. Apa sih kesulitan-kesulitan mereka? Kemudian mencoba untuk memahami lebih dalam, hear what customer don't say. Apa yang tidak mereka katakan tetapi sebenarnya mereka butuhkan. Gitu. Nah, itulah yang nanti membuat kita bisa merumuskan jobs to be done yang lebih clear ya. Karena bisa jadi solusinya bentuknya memang website. Tapi website yang kayak apa yang perlu kita buat? Solusinya tetap report, tapi report yang kayak apa yang kita buat? Solusinya sebuah produk ya. Tapi produk seperti apa yang kita buat? Solusinya sebuah SOP, tapi SOP seperti apa yang kita buat gitu kan. Nah, solusinya sebuah layanan gitu. Tapi layanan seperti apa tepatnya yang spesifik dengan yang dibutuhkan oleh pelanggan kita yang mungkin tidak mereka katakan supaya mereka bisa mengatasi ya struggling moment yang mereka alami. Nah, itu sebenarnya adalah praktek real dari kecerdasan sosial ya, relationship management. Bagaimana kita bisa, kalau bahasa Jawanya itu tumbuh ketemu tutup gitu ya. Mereka punya lubang dan kita punya penutupnya. Mereka punya wadah dan kita punya penutupnya. Mereka punya ruang kosong dan kita punya isinya gitu ya, atau kebalikannya, mereka punya isi dan kita punya wadahnya gitu. Nah, itu menghendaki kecerdasan sosial, menghendaki kemampuan kita untuk mengenali, berempati, yang akhirnya bisa menjadi solusi atas kesulitan-kesulitan mereka. Nah, sampai di sini maka komplit lah ya, komplit lah. Kecerdasan emosi ternyata
betul-betul merupakan satu praktek dasar ya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di masa sekarang ketika kondisi berubah, karena dua sisi ini kalau kita lihat ya. Area self itu, self awareness, self management itu bicara soal kita mengerti betul ya, kita punyanya apa, bisanya apa. Nah, relationship awareness dan relationship management itu bicara soal orang butuhnya apa dan kita bisa ngasih kontribusi di mana. Nah, menguasai ya kedua area ini secara optimal ya, melatihnya secara terus-menerus akan memungkinkan kita terus-menerus relevan. Jadi kita akan terus-terus bisa melayani pelanggan kita dan kita terus-terusan bisa punya kontribusi dan punya pekerjaan lah, gampangannya seperti itu. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.